Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah Bahasa Indonesia, kita akan membahas mengenai paragraf dalam Bahasa Indonesia. Di pertemuan ke-6, kita akan membahas mengenai paragraf. Nah, di sini di CPMK mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk memperkaya pikiran, gagasan, dan sikap ilmiah ke dalam bentuk karya ilmiah yang berkualitas. Tentu saja di dalam karya ilmiah yang berkualitas itu syaratnya harus objektivitas, koherensi, kohesi, efektivitas, efisiensi, dan komunikatif. Yang kedua, menyunting secara kritis berbagai karya ilmiah dan menyempurnakannya berdasarkan hasil suntingan. Selanjutnya, memanfaatkan kemahiran dalam berbahasa Indonesia untuk mengembangkan diri sepanjang hayat. Di sini ada skenario pembelajaran paragraf bahasa Indonesia. Tujuan dari pembelajaran yang pertama dapat memahami struktur dan jenis-jenis paragraf. Kemudian dapat menulis paragraf dengan tema tertentu menggunakan kaidah yang benar. Selanjutnya dapat mengidentifikasi dan memperbaiki paragraf yang kurang jelas atau tidak efektif. Nah, di sini ada pengertian dari paragraf. Langsung saja, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran yang mempunyai keterkaitan dalam bentuk gagasan atau topik. Nah, biasanya sebuah paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Nah, di sini di dalam penulisan paragraf ada syarat-syarat dari paragraf. Yang pertama, kesatuan, kemudian ada kepaduan. Nah, di sini ada pengait dari paragrafnya. Pengait dari paragraf yaitu kata penghubung transisi, kemudian ada kata kunci. Nah, ungkapan pengait dapat pula pengulangan kata kunci yang dipentingkan. Nah, misalnya pengulangan kata kunci. Nah, di sini ada kata transisi. Kata transisi yang terdiri dari hubungan tambahan, hubungan pertentangan, hubungan perbandingan, hubungan akibat, hubungan tujuan, dan hubungan waktu dan tempat. Ada pula hubungan singkat, hubungan singkatan maksudnya. Nah, kemudian ada pembagian paragraf menurut jenisnya. Jadi sebuah paragraf itu ada paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup. Nah, paragraf pembuka biasanya sebuah pengantar pada pembicaraan pertama atau di dalam kalimat pertama. Nah, di dalam paragraf pengembang biasanya terletak pada paragraf pembuka dan paragraf penutup. Nah, biasanya paragraf pengembang terdapat pada tengah-tengah antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf penutup tentu saja terletak pada akhir karangan atau pada akhir suatu kesatuan yang lebih kecil di dalam karangan itu. Nah, tanda sebuah paragraf itu ditandai dengan kalimat yang agak menjorok ke dalam, kira-kira 5 ketukan mesin tik atau kira-kira 2 cm. Di sini ada struktur sebuah paragraf. Struktur sebuah paragraf itu ada kalimat topik dan kalimat penjelas. Kalimat utama atau biasanya yang lebih umum. Nah, kalimat penjelas biasanya lebih sempit atau kalimat khusus. Nah, contohnya sebagai berikut. Baik, terima kasih untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.